Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang menaikkan tarif PBB P2 100% lebih, bahkan ada yang 475%, terus menuai kontroversi, menuai protes dari berbagai kalangan. DPD PKS misalnya mempertanyakan keputusan Wali Kota nomor 973/97 tahun 2022 yang menetapkan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2023 yang dampaknya adalah terjadinya kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 di Surakarta yang 100% lebih. Ini tentu mengejutkan ini. PKS minta agar keputusan itu dibatalkan. Karena yang pertama, memantik polemik di kalangan masyarakat. Yang kedua, membebani masyarakat yang baru saja selesai dihantam pandemi selama 2 tahun. Pandemi COVID yang harus diingat telah memporak-porandakan ekonomi masyarakat. Sekarang masyarakat Solo dan Indonesia pada umumnya itu sedang tertatih-tatih untuk membangun ekonominya lagi. Baru tertatih-tatih, belum bangkit, dihantam dengan kenaikan PBB. Karena itulah DPD PKS Kota Surakarta meminta agar itu dibatalkan. Karena itu pun tidak melalui pembicaraan dengan DPRD. Padahal mestinya kenaikan yang penting seperti itu yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak itu harus ditetapkan melalui peraturan daerah dan itu dibahas antara wali kota dan DPRD Kota Surakarta. Nah, kalau ini ditentukan oleh keputusan wali kota, lalu fungsi DPRD apa? Ini yang harus ditanyakan ke Gibran. Lalu apa tanggapan masyarakat? Masyarakat juga kaget luar biasa. Beberapa ketua RW yang saya temui itu bahkan menunda pembagian SPPT PBB yang telah mereka terima karena ini luar biasa, ada yang naik sampai 300%. Lalu apa yang dikatakan oleh Kepala Bapenda Solo Kota Surakarta bahwa kenaikan itu tidak seragam. Untuk mereka yang ada di kampung itu kenaikannya nggak besar, tapi 100% itu sudah besar loh. Ada tetangga saya yang jalannya memang dia di pinggir jalan, karena rumah kalau nggak di pinggir jalan kan mau lewat mana? Jalannya itu hanya bisa dilewati mobil, memang bisa simpangan tapi pelan, karena jalannya tidak begitu lebar. Itu naiknya 300% lebih. Yang biasanya 600 sekarang jadi 1 juta lebih. Ini memberatkan, bro. Tolong diingat, Anda itu baru menjadi wali kota dan masih muda, ya, orang menyadari itu. Dan memang cara berpikir wali kota yang satu ini memang harus dikritik. Beberapa ketua RW menunda pembagian itu karena khawatir warga akan bergula. Dan beberapa itu sudah merencanakan untuk memprotes kenaikan itu ke kelurahan. Nah, saya bilang ke mereka, Bapak-bapak sebagai pemangku kepentingan di wilayah masing-masing harus berani menyuarakan ini. Jangan takut, karena kebenaran membela rakyat itu pahalanya besar. Dan mempertanyakan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan wali kota, itu tidak salah.
tidak melanggar hukum. Bahkan ada yang banyak ini yang saya temui itu merencanakan untuk memboikot pembayaran PBB, ini yang membahayakan. Kalau wali kota keputusannya itu jadi bumerang sehingga masyarakat Solo misalnya kompak tidak membayar PBB, apa yang terjadi terhadap Solo? DPD PKS misalnya justru bagus itu, menyarankan agar kalau menaikkan PBB, mengejar target PAD itu harus dengan kreativitas, jangan hanya asal menaikkan lewat pajak. Menaikkan lewat pajak gampang sekali, lulusan SD aja bisa. Banyak kreasi yang bisa dilakukan oleh Gibran untuk menaikkan PAD, mengejar PAD. Kalau sekedar mengejar PAD langsung menyengsarakan rakyat banyak, buat apa? Kalau sampai rakyat Solo itu memboikot pembayaran PBB, saya malah kasihan dengan Gibran. Bahkan ada beberapa warga itu yang menginginkan apakah Gibran bisa dimakzulkan, bisa diberhentikan di tengah jalan karena membuat keputusan yang memantik emosi warganya. Saya bilang, wah saya nggak tahu, itu yang tahu adalah pakar hukum tata negara. Coba kita tunggu komentar pakar hukum tata negara, apakah Gibran bisa diberhentikan di tengah jalan karena keputusan yang tidak pro rakyat seperti itu. Dan yang mengejutkan, fraksi PDIP pun keberatan dengan kenaikan itu. YF Sukasno, ketua fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta, juga minta agar itu direvisi, meskipun sudah dibagikan SPPT PBB itu masih bisa direvisi. Kita tunggu apakah Gibran merevisi atau tidak. Tapi yang saya lihat kemarin di media massa itu kepada wartawan, Gibran mengatakan bahwa nanti ada diskon untuk pembayaran PBB. Ini PBB bro, bukan jualan martabak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.